Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan terus mau memberkati saudara lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami rindu hidup kami terus diisi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu lah yang memberi pengharapan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk terus membuka hati untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mohon Roh Kudus terus menuntun kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Kolose pada pasalnya yang ketiga ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara dan saya mendengarkan firman-firman menuntun saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran. Artinya dosa tidak lagi mengambil bagian dalam kehidupan kita, tetapi saudara dan saya sudah dijadikan Tuhan menjadi kehidupan orang benar. Itu berarti ketika saudara dan saya hidup mendengarkan firman, baiklah kita izinkan firman terus bergerak di dalam kehidupan kita, supaya firman yang kita dengar itu memampukan kita untuk terus melakukan kebenaran di setiap kehidupan kita, tindakan kita, perkataan kita, apapun yang kita lakukan, kita hidup di dalam kebenaran. Di dalam firman Tuhan mau mengingatkan kita, di mana ketika Paulus berkata-kata kepada jemaat di Kolose, mereka yang sudah mendengarkan firman dan menerima ajaran-ajaran Kristus, Paulus ingin agar seluruh kehidupan mereka itu memberlakukan firman, kebenaran itu di dalam hidup mereka. Dia ingin menyadarkan mereka bahwa mereka tidak boleh lagi hidup di dalam kesalahan atau melakukan kesalahan dalam hidup mereka, tapi sebaliknya mereka harus melakukan kebenaran-kebenaran firman itu harus nyata di dalam hidup dan kehidupan mereka. Karenanya dia katakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya Paulus ingin katakan kepada jemaat Kolose dan juga kepada saudara dan saya yang mendengarkan firman ini, mari di dalam kehidupan kita ingat bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan kita alami dalam hidup kita. Kalau Alkitab mencatat ada hukum tabur tuai, apa yang kita tabur itu yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak memandang orang. Tuhan kita adalah Allah yang adil. Karena keadilannya, maka apa yang kita lakukan itu Dia mau supaya kita jangan harus melakukannya lagi. Karena itu ketika saudara dan saya melakukan kesalahan, kita pasti akan dihukum Tuhan. Kenapa saya katakan kita dihukum Tuhan? Artinya Tuhan mau agar kita menyadari akan seluruh perbuatan-perbuatan kita supaya kita tidak melakukannya lagi. Nah, itulah adilnya Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, belajar jadi orang Kristen, saudara dan saya sudah mendengarkan firman, dan setiap saat firman diberikan bagi kita, mari kita belajar untuk hidup seperti apa kata firman yang kita dengarkan, supaya saya percaya kita akan hidup di dalam kebenaran, dan kita tidak akan pernah mau melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita. Memang kita mungkin tidak sempurna, tapi saya percaya ketika kita terus memberikan hati kita kepada Tuhan, dibentuk, ditegur, dinasehati, maka kita akan menuju kepada kesempurnaan itu. Roh Kudus akan terus memampukan saudara dan saya untuk hidup melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Izinkanlah saudara terus menerima firman di dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Hati yang lembut, hati yang mau dikoreksi, hati yang mau ditegur, hati yang mau dinasehati. Memiliki hati yang lembut itu memampukan saudara dan saya akan terus hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Sehingga kebenaran-kebenaran hidup yang kita lakukan itu membuat Tuhan akan terus bekerja hebat di dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah di hari-hari hidup kita, setiap saat memasuki bulan yang baru yang sementara kita jalani ini, saya percaya kita akan terus dituntun lewat firman-firman Tuhan untuk bagaimana kita hidup melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan bagi hidup kita. Nah, kebenaran-kebenaran itu sekali lagi akan mudah kita lakukan kalau kita terus izinkan firman itu bergerak hebat dalam kehidupan kita. Jangan pernah memakai akal kita untuk menerima firman, karena akal kita tidak dapat menyelami apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bukalah hatimu, biarlah Tuhan bekerja, membuat kita
akan terus mau menerima firman dengan sukacita, sehingga firman itu akan menuntun kita untuk melakukan kebenaran, dari kebenaran kepada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Dia akan memberikan kemampuan bagi saudara dan saya untuk melakukan kebenaran-kebenaran di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk memperlakukan firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.